Karena kepala ikan lebih berguna dari kepala negara. Profesor Didik Rahbini, saya ambil sementara kedudukan Anda sebagai rektor ya. Oke, terima kasih teman-teman. Pak Dipo, itu lukisan yang diarahkan supaya ada laut di belakangnya tuh, karena saya dari Minahasa dan saya suka laut, apalagi isinya itu ikan itu. Saya pemakan ikan, bukan penghafal nama-nama ikan. Dan bagian paling enak dari ikan adalah bagian kepalanya tuh. Karena kepala ikan lebih berguna dari kepala negara. Saya mulai dengan sedikit suasana lain, karena tadi guru saya, Pak, teman juga, Pak Salim Said, memulai dengan cucuran air mata. Atau dia menceritakan sahabatnya Gunawan Muhammad yang bercucuran air mata. Pertanyaannya, apa yang disesali, Tuan? Kalau ada lagu Don't Cry For Me Argentina, itu semacam tipuan dari Evita Peron waktu itu untuk mengambil kembali semangat dari rakyat yang mulai pudar, tidak lagi percaya pada jenderal yang ada suaminya tuh. Don't Cry For Me Argentina. Lu apa liriknya tuh? The truth is I never let you. Itu dasarnya tuh. Jadi kalau kita bicara tangis menangis, memang banyak orang yang bersedih karena demokrasi yang diharapkan, diupayakan oleh Presiden Jokowi batal demi keluarga, bukan demi yang lain. Dibatalkan hanya oleh urusan satu kotak kongguan gitu. Jadi kita bayangkan, tadi statistik diterangkan oleh Jilal, bahwa ada disparitas. Ya oke lah, disparitas terjadi di mana-mana. Tetapi tadi saya dapat berita bahwa, bukan berita, semacam snapshot dari TikTok. Seorang perempuan di Subang mengulas fenomena bertebarannya baliho Kaisang di desa-desa di Jawa Barat. Dan kalau kita bikin semacam praduga bersalah, pertanyaan kita, siapa yang menebarkan itu? Bahkan dikatakan di situ akan disebarkan di seluruh Indonesia. Saya menghitung kira-kira akan ada 10 juta baliho akan disebar di seluruh Indonesia. Di setiap desa. Berapa banyak desa di Indonesia? Ada berapa banyak? 400 ribu ada. Oke, 30 ribu. Berapa? 74 ribu lebih. 74 ribu lebih, satu desa ada 20 baliho. Artinya ada kurang lebih 1,5 juta baliho akan dipasang di desa-desa. Dari mana uangnya tuh? Kalau satu baliho 100 ribu. Apakah PSI punya dana sebanyak itu? Partai Solidaritas Indonesia. Di mana dia dicetak sehingga tiba-tiba dalam 2 hari udah ada 1,5 juta itu? Ya pasti dicetak di Cina mungkin yang punya mesin itu. Dan siapa yang bayar? Itu masalahnya. Jadi Anda bayangkan, satu anggota keluarga difasilitasi sedemikian masif oleh uang dan kekuasaan dan aparat. Saya bisa menduga itu pasti dipasang polisi. Aparatnya. Mana ada PSI sebanyak itu bisa pasang satu Indonesia? Jadi kita mulai berpikir tentang satu upaya untuk membusukkan demokrasi. Satu demi satu anak muda. Sedemikian banyak uang dibuang. Setiap malam pasti ada upaya memasang di semua desa baliho sang ketua PSI. Pada malam yang sama, ada 17 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Statistik dunia bilang begitu. Kemiskinan di Indonesia, kelaparan di Indonesia tertinggi di Asia. 17 juta perut tidur dalam keadaan lapar setiap malam. Anda coba lihat kontrasnya. Kalau kita bilang bahwa ada kesempatan untuk mengharapkan kecerdasan, mengharapkan kemakmuran.
yang diperintahkan oleh konstitusi pada setiap presiden cuma dua. Cerdaskan kehidupan bangsa, rawat fakir miskin. Presiden siapapun visinya cuma itu. Ngapain nambah visi itu? Memang cuma itu. Rawat fakir miskin, cerdaskan kehidupan bangsa. 9 juta fakir miskin mau dikasih makan kongguan. IQ nasional kita sekarang tinggal 78. Cerdas di mana bangsa ini? Dengan 9 juta kelaparan per malam. Dan IQ 78. Mau ngapain dengan bonus demografi? Dari awal kita lihat bahwa pemerintah Presiden Jokowi membatalkan ide utama dari konstitusi. Yaitu cerdaskan kehidupan bangsa dan rawat fakir miskin. Yang ketiga bahkan dicoba-coba ikut serta dalam perdamaian dunia. Presiden Jokowi nggak pernah pidato seperti Erdogan pidato untuk pro Palestina. Yang ada di Monas kemarin adalah masyarakat sipil, itu bukan negara. Dan impactnya Pak Jokowi bilang ya kami membela. Ya membela itu tahapan paling awal. Membela tanpa mengirimkan bantuan itu harusnya omong kosong ke Palestina. Korea Utara ngirim, bayangin, komunis bantuin Islam di Palestina. Dia kirim peralatan perang bahkan. Indonesia, negara dengan mayoritas, hanya bisa kasih nota diplomatik, hentikan ceasefire di situ. Ya semua orang juga bicara begitu. Jadi saya mau lihat suasana ini dari segi tadi. Yaitu tadi kita mau lihat apa yang salah di dalam demokrasi kita. Sehingga mereka yang paham tentang value, democratic imperatif, selama 9 tahun diem, dan 2 hari lalu menangis di depan TV. Apa nggak bego tuh? Ngapain nangis? Artinya dari awal dia tidak bisa mendeteksi bahwa dia membeli kucing dalam karung selama 9 tahun. Saya membeli kucing dalam karung dan saya nggak mau beli. Karena karungnya bolong, dari awal saya tahu kucing mana yang ada di situ. Kan itu dasarnya gitu kan. Jadi apa yang kita sebut sekarang sebagai upaya untuk menghasilkan dignity, apa namanya, martabat sebagai bangsa, nggak ada satu fasilitas pun di dalam olah pikir kita yang memungkinkan kita percaya bahwa akan ada dignity pasca Jokowi pasca Jokowi di-impeach itu. Kita mesti membayangkan satu radical break hanya mungkin terjadi kalau prosedur demokrasi dibatalkan total. Karena itu prosedur demokrasi sekarang ada peralatan Jokowi untuk memperpanjang dinastinya. Itu prosedurnya. Pakai semua aparat. Jadi kita batalkan dulu prosedur yang dibuat oleh Jokowi. Baru Anies bisa menerobos halangan itu. Baru Prabowo bisa lega bahwa dia masuk sebetulnya dalam koridor yang sudah dibersihkan. Baru Ganjar juga bisa berpikir, oh iya saya bukan jadi petugasnya partai. Kan itu dasarnya. Jadi kalau kita mau berpikir radikal tentang demokrasi hari ini, tidak ada hal yang lebih patetik, patologis, ketimbang apa yang diperbuat oleh Jokowi di Mahkamah Konstitusi. Karena itu kita menginginkan, dan saya kira harus terjadi satu ucapan yang masuk akal dari Pak Jimli Asidik. Dari forum ini, saya minta Pak Jimli Asidik, Anda asidik bukan as. Itu kita niatkan itu. Karena soal ada keraguan-raguan pada Pak Jimli itu. Dengan mengirim sinyal. Ucapkan aja bahwa saya akan melakukan keputusan yang bersifat radical break. Itu dasarnya. Baru kita percaya bahwa dimungkinkan kemuliaan tumbuh lagi. Jimli Asidik bilang bahwa ini republik rasa kerajaan. Kita tunggu konsekuensinya. Kalau dia bikin keputusan yang moderat, itu artinya dia bagian dari punakawan kerajaan. Yes, logikanya begitu. Bicara untuk nyenang-nyenangkan aja. Tapi kita percaya bahwa Jimli Asidik didesain oleh alam semesta untuk jadi messenger, the new kind of democracy itu. Jadi tolong viralkan ucapan saya supaya sampai pada Jimli. Dari Australia saya masih hubungan dengan dia. Saya bilang, Anda diminta untuk jadi seorang etikus, bukan sekedar seorang teoretikus.
dalam kebijakan negara. Dan itu yang kita inginkan. Rakyat ini menunggu seorang etikus menumbuhkan kembali harapan. Kesempatan itu ada. Karena apapun argumennya, keputusan Mahkamah Konstitusi bilang bahwa yang boleh jadi presiden adalah berumur 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Memang tugas kepala daerah jadi wali kota Solo itu serumit apa? Setiap malam saudara Gibran bisa telepon semua konglomerat di situ untuk bikin proyek. Dia bisa telepon semua BUMN. Erick Thohir setiap minggu bolak-balik ke situ. Nggak ada susahnya jadi wali kota Solo. Tetapi kenapa itu diistimewakan pada dia? Lebih sulit jadi rektor Pramadina daripada jadi wali kota Solo. Yes. Rektor itu mesti mengasuh pikiran generasi ke depan. Hanya itu. Jadi bayangkan misalnya, kalau Didik Rahbini diusulkan oleh mahasiswa Pramadina dengan menjudicial review 40 tahun itu dan mengatakan bahwa Didik Rahbini punya pengalaman memimpin Pramadina, punya pengalaman memimpin LP3S, punya pengalaman memimpin Indef, punya pengalaman memimpin keluarganya. Seluruh fasilitas itu dibandingkan dengan kemampuan Gibran memimpin. Surplusnya ada pada Didik. Kan itu dasarnya kan. Kalau begitu semua rektor berhak untuk jadi calon. Sekarang kita bikin proposal judicial review baru. Mau nggak MK terima? Kami meminta supaya dengan argumen yang sama, setiap pemimpin universitas berhak menjadi calon presiden. Masih ada waktu 2 hari. Buat duel argumen itu. Itu yang saya maksud. Kita mau uji habis-habisan. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi bilang, ya ini kan nggak ada. Itu dari awal. Algoritmanya diarahkan pada Gibran seorang. Itu dasarnya. Sekarang kita mulai mengerti bahwa ada Gibran di situ. Ada Kaisang di PSI. Dulu saya orang pertama yang memberi ceramah di PSI tentang apa yang namanya solidaritas. Diminta oleh Grace Natali. Di samping saya ada si Raja Antoni. Yang sekarang nggak lagi raja dia. Jadi penunggang kuda. Minta menerangkan apa itu the very idea of solidarity itu. Minta diterangkan apa artinya mawar merah sebagai lambang partai. Bahwa lambang solidaritas itu adalah lambang kesosialan manusia tuh. Lambang yang dimulai sejak kita mengerti demokrasi. Yaitu di suatu pagi di 1789 di alun-alun kota Paris. Raja Louis XVI diuji diktumnya oleh rakyat Prancis. Rajanya bilang bahwa mahkota saya dipasangkan oleh Tuhan dari langit. Nggak mungkin jatuh dari kepala saya. Kata Raja Louis XVI. Raja bilang, oke, kita uji. Ditaruhlah kepala raja di atas pisau gilotin. Pisaunya dalam 2 detik. Bukan sekedar mahkotanya copot dari kepalanya. Kepalanya copot dari badannya. Dari situ kita mengerti apa artinya demokrasi itu. Vox populi suprema lex. Suara rakyat adalah hukum tertinggi. Itu kita mengerti bahwa demokrasi membutuhkan solidaritas. Dan solidaritas masyarakat Prancis yang mengajarkan kita bahwa demokrasi dituntun dengan cara perlahan-lahan, bahkan dengan kejadian-kejadian yang berbahaya. Dari revolusi Prancis sampai Don't Cry for Me Argentina. Jadi kita paham sejarah intelektual dari demokrasi. Tanya pada Kaisang, paham nggak dia sejarah itu? Dia akan bilang, saya paham. Siapa yang buatmu paham? Bapakku. Apa paham bapakmu? Dia nggak tahu. Jadi diturunkanlah kedunguan itu. Saya mau terangkan itu serius, karena saya bagian dari itu. Untuk mendorong anak muda waktu itu untuk punya partai. Saya cerita ini sebagai catatan antropologi supaya teman-teman tahu bahwa kalau saya menghina orang itu dasarnya ada. Saya diundang di situ.
Sekarang Saudara Kaisang memimpin sebuah partai PSI. Dengan baliho 1,5 juta. Mau diapain? Lambang dari partai itu adalah mawar merah. Tanda sosialisme Eropa. Mestinya kita bertanya, tanda partai PSI itu apa sekarang? Masih mawar merah? Bukan. Menjadi kulit pisang. Kan Saudara Kaisang nggak ngerti mawar merah, dia ngerti kulit pisang. Sebagai pengusaha pisang goreng. Saya mau mengolok-olok itu dengan sengaja. Hanya dengan olok-olok itu, kita dibuka pengetahuannya. Yang saya sebut sebagai kemarin bajingan tolol, Jokowi bajingan tolol. Sekarang saya olok-olok semua orang. Gak ada artinya lagi dibandingkan dengan kemarahan publik hari ini. Yang setiap hari menghina, menghujat Presiden Jokowi. Dan itu dianggap sebagai, udah biasa yang mesti dihina, dihujat. Tadi saya mulai dengan ada anak muda dari Subang. Yang mengolok-olok Kaisang. Dan dengan sendirinya keluarganya. Di akhir olok-oloknya dibilang, kami muak. Kata kami muak itu bukan sekedar muak. Muak karena apa namanya nih? Ya apa? GERD-nya naik itu. Gastroesophagus reflux disease. Bukan karena GERD-nya naik. Tetapi secara psikologi dia muak melihat keadaan ini. Apa tepatnya tuh? Bahasa Perancis lebih bagus mengungkapkan. Nausea. Muak secara psikologis tuh. Jadi Anda bayangkan kemuakan itu ada pada generasi yang justru ingin melihat PSI itu jadi tumbuh sebagai partai berotak. Itu tidak terjadi. Jadi teman-teman semua, kita mulai dengan keadaan itu. Untuk memperlihatkan bahwa yang kita sebut sebagai peradaban bangsa berubah karena diolah oleh para bangsa. Itu. Jadi teman-teman, saya diminta kasih pengantar pendek supaya kita bisa diskusi. Yang penting adalah bagi kita mesti bisa membayangkan satu perubahan politik di Indonesia dalam 1-2 minggu ini berlangsung di luar sistem elektoral. Kalau itu terjadi, dan sangat mungkin terjadi, siapa yang memimpin itu? Itu pertanyaannya. Dia akan dipimpin oleh ini. Tadi kata Didi Rafini, Institut Peradaban tidak punya kampus. Saya bilang, kita berkampus pada peradaban. Dan Institut Peradaban berupaya untuk mengingatkan terus bahwa ini adalah the community of thought. Komunitas pikiran. Karena itu, keinginan kita adalah melengkapi proses beradab yang sudah ditanamkan oleh para founding parents kita. Itu berdebat tentang ide. Bertengkar dengan argumen. Bukan kirim-mengirim sentimen. Itu yang hendak dilanjutkan oleh Institut Peradaban. Pikiran-pikiran peradaban yang dimulai sejak bangsa ini tahun 30. Ketika pemimpin-pemimpin kita ditangkap. Syahrir ditangkap di ND, Soekarno dibuang ke apa namanya, Lampung, Bengkulu sana tuh. Yang lain gak ada. Tahun 30 itu kita kehilangan kemampuan berpikir karena pemimpin-pemimpin awal kita ditangkapin Belanda. 15 tahun kemudian mereka bertemu lagi di Jakarta dan memulai upaya untuk memikirkan bangsa. Menghasilkan perdebatan bermutu, konstituante. Itu perdebatan luar biasa bermutu. Bayangkan perdebatan itu dibuat demikian memikat. Sehingga kita baca risalah konstituante itu seperti membaca sinetron politik yang sangat bermutu. Debatnya bagus tuh. Seluruh referensi akademis ditaruh di situ. Padahal tidak semua mereka datang di Indonesia akademis, tapi dia membaca. Dan pasti bacaannya bukan Sinchan. Jadi tradisi berpikir itu adalah akar dari peradaban. Tradisi berpikir ada akar dari demokrasi. Karena itu kalau ditanya, apa definisi demokrasi? Demokrasi bukan pemerintahan dari oleh untuk rakyat, bukan. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Artinya orang itu harus berakal. Itu dasarnya tuh. Jadi demokrasi hanya mungkin diucapkan oleh mereka yang memanfaatkan akal untuk bertengkar dengan argumen. Dan itu dibenihkan oleh Soekarno, Syahrir, Tan Malaka, Aidit bahkan.
Siapa lagi? Kartosuwiryo, Natsir. Ada percakapan bermutu untuk menginstitusikan peradaban pada waktu itu. Sekarang apa yang terjadi? Para pemuda waktu itu berpikir bahwa Indonesia akan dituntun oleh alam pikiran. Pada waktu itu para pemuda berpikir begitu. Karena itu Bung Karno mengatakan, beri saya 10 pemuda, saya akan guncang pikiran dunia. Dan itu yang dipakai oleh Pak Jokowi. Saya beri 1 pemuda, saya jadikan dia wapres. Masih logis gitu, Pak. Tanpa proses berpikir, tanpa skrutinisasi, tahapan untuk jadi pemimpin diuji di dalam pikiran, di dalam universitas, secara metodologi. Demokrasi kita dasarnya adalah elektabilitas, bukan intelektualitas, junto, etikabilitas. Mana ada demokrasi basisnya adalah elektabilitas. Elektabilitas itu fungsi lembaga survei yang bisa dibayar. Jadi dari awal kita udah ingatkan itu pada bangsa ini. Tapi mereka yang sok jagoan, merasa tokoh-tokoh budayawan, ya saya dulu 9 tahun dibully oleh orang yang menangis kemarin itu. Terus menerus sama gengnya itu. Sekarang dia bertobat mungkin. Tapi lebih baik terlambat daripada telat. Sama aja. Jadi teman-teman semua, kita akan diskusi. Itu pengantar saya untuk membuat saudara marah pada keadaan. Dan jangan lagi menangis. Karena tangisan itu bisa berarti keperikan. Anda ingat Swangsong disebut nyanyian angsa. Karena angsanya seolah padahal itu ada tangisan angsa. Angsa itu menangis sedetik sebelum dia ditebas lehernya. Jadi dalam opera Rusia, Swangsong itu artinya angsa yang menjemput kematian. Kita mau ubah negara ini supaya satu waktu kita bisa katakan bahwa Institut Peradaban memelihara bibit peradaban demokrasi supaya tidak berubah menjadi tangisan angsa. Terima kasih.